Hai, ketemu lagi di channel Mike Canvas bersama Mike di sini as always. Sebenarnya saya tuh lagi di tengah-tengah ngedit video lain, tapi ada beberapa komen dan juga ada DM yang masuk minta saya bahas soal ini, so saya duluin video ini karena lagi seru. Minta untuk bahas soal AI, Artificial Intelligence Generated Image, yang lagi heboh sebulan belakangan ini. Kenapa heboh? Karena para selebriti, para public figure, dan banyak sekali orang yang membanjiri postingan sosial media gambar wajah mereka, tapi yang dibikin oleh AI dengan berbagai tipe artwork. Bikinnya sangat mudah pakai aplikasi. Saya nggak akan nge-spill aplikasinya apa. Kamu bisa cari sendiri di Google, itu udah banyak banget. Ada yang gratis, ada yang berbayar, bahkan mulai dari harga sangat murah banget ya, dari $1 gitu. Kayaknya ada $1. The big question is, apakah Illustrator besok gulung tikar? Saya pernah bikin video soal AI generated image sebelum heboh soal ini ya. Tujuannya memang pengen ngecek aja AI itu bikin kayak gimana gitu. Penasaran aja. Saat itu ada aplikasi yaitu NVIDIA Canvas yang saya lumayan impress karena dia bisa bikin atau dia bisa generate gambar yang realistis, tapi gambarnya bukan gambar orang, gambarnya itu pemandangan kayak foto jadinya. Dan itu cukup bikin saya impress. Namanya NVIDIA Canvas dan dia cuma bisa running di sistem yang pakai graphic processing unitnya itu seri RTX. Jadi kalau bukan pakai VGA RTX nggak bisa jalan. Para pengembang, programmer itu kayaknya tuh makin tertantang. Kita bisa bikin apa lagi nih? AI ini bisa disuruh ngapain nih? Bikin robot lah, bikin di dunia kedokteran lah, macam-macam lah. Sekarang itu lagi banyak orang yang terpukau lah. Kenapa kok bisa menggambar ya? Hasilnya juga bagus banget lagi. Memang kayak lukisan gitu. Saya bukan expert sih soal AI, tapi ini yang saya baca-baca ya. Dia bisa ngambil nih misalnya gayanya si artis A, lalu ini gayanya si artis B. Sama dia bisa di-mix. Well, basically bukan cuman copy ya, tapi mereka banyak yang istilahnya mencuri gitu. Karena banyak sekali artis yang gaya menggambar ya atau art style-nya itu diambil tanpa sepengetahuan mereka, tanpa seizin mereka, dan itu disubmit ke dalam machine learning-nya program AI itu, sehingga si AI ini istilahnya ya dalam tanda kutip mempelajari art style artis tertentu, seperti ada artis Samyang. Banyak sekali AI menggunakan art style dari Samyang ini. Dan juga ada Carla Ortiz, ada juga Greg Rutkowski, macam-macam ya, bahkan the late Master Kim Jung Gi yang baru saja meninggal. Dan ini sangat disayangkan sih guys, sangat disayangkan. AI ini mengambil referensi dari real artist. Sekali lagi ya, mereka mengambil dari real artist. So AI basically nggak bisa menggambar kalau memang tidak ada real artist. Dia nggak bisa ngambil referensi dari mana-mana. Mereka cuma ngambil, copy aja. Karena AI nggak punya yang namanya originality. Mereka nggak bisa came up with something with their own gitu. Jadi harus, referensi ini saya ambil, referensi ini saya ambil. Oh, nanti kira-kira outputnya gini nih. They just copy. Ini bukan copy sih, ini teh. Nah, waktu saya ditanya di komen, AI gimana nih bisa menggambar gayanya, bisa gambar gaya Alex Ross misalnya. Salah satu ilustrator yang kelas dunia lah ya. Bisa mengcopy gayanya Alex Ross, terus gimana dengan kita-kita nih, ilustrator-ilustrator yang masih jauh di bawah Alex Ross gitu ya. Kita gimana nih besok? Nggak ada kerjaan tuh gimana gitu. Kalau ingat beberapa tahun yang lalu itu ada heboh aplikasi face replacement yang macam-macam mirip-mirip deepfake gitu loh. Jadi kita bisa pakai wajah kita gantiin, misalnya ada scene Tom Cruise nih lagi di film Mission Impossible, terus mukanya jadi muka kita gitu. Terus semua orang pada ngepost di sosial media. Itu ramai banget sih waktu itu, ramai banget. Tapi ya itu namanya juga euforia. Nggak akan lama, orang lama-lama juga bakal bosen. Kenapa? Karena semua orang bisa melakukannya. Everybody can do it. Mereka cuma download and post. Download, klik, bayar and post. Everybody can do it.
Teman-teman tahu kan kenapa yang namanya karya seni, lukisan, atau apapun bentuk karya seni itu kenapa bernilai, kenapa begitu valuable gitu ya? Karena alasannya satu, karena nggak semua orang bisa bikin. Karyanya Leonardo da Vinci, hanya Leonardo da Vinci yang bisa bikin. Karena keunikan itulah, karena rarity itulah, makanya sebuah karya seni bernilai. Begitu juga halnya dengan musik, film, apapun lah ya. Nggak semua orang bisa acting sebagus Tom Hanks. Nggak semua orang bisa nyanyi sekeren Isyana misalnya, atau sekeren Bruno Mars gitu. Itu yang bikin mereka jadi spesial. Bukan mustahil kalau nantinya orang akan menciptakan sebuah teknologi di mana misalnya saya nyanyi nih, terus suara saya tinggal klik satu tombol, ada presetnya tuh, saya mau jadi suara Bruno Mars misalnya. Suara saya tiba-tiba diolah sedemikian rupa secara digital, jadi suara Bruno Mars. Bisa aja, dan mungkin udah ada. Dan kalau udah kayak gitu, pertanyaannya apakah Bruno Mars gak laku? Ya kan enggak ya. Saya jadi ingat cerita film The Incredibles yang pertama. Teman-teman mungkin ada yang masih ingat juga. Itu salah satu film animasi kesukaan saya. Nama musuhnya waktu itu Syndrome. Nah, ini spoiler bagi yang belum nonton, tapi karena udah lama banget nggak apa-apa lah ya saya kasih spoiler. Dia ini pinter, tapi dia pernah dikecewakan sama superhero, khususnya sama si Mr. Incredibles. Dia bertumbuh dewasa, dia karena pinter dia bikin penemuan, dia bikin mesin-mesin sehingga dia punya kekuatan super gitu. Dia bisa terbang, bisa ini, bisa itu, punya senjata dari gauntletnya dan lain sebagainya lah. Akhirnya dia nangkep Mr. Incredibles, tangkap keluarganya, dan lain sebagainya. Tujuan dia adalah dia ingin menghabisi semua superhero. Karena kecewanya dia sama superhero. Dia akan menjual penemuan-penemuannya, yaitu alat-alat yang bisa bikin orang seakan-akan punya kekuatan super. Dan dia akan jual itu sehingga semua orang seakan-akan menjadi super. Dan ini yang menarik, dia bilang begini, if everybody super, nobody is. Kalau semua orang itu udah jadi super, maka tidak ada yang super sebenarnya. So dari cerita ini saya ngerasa ini relate banget sama kondisi sekarang. Kemajuan teknologi bikin semua orang bisa ini, bisa itu gitu ya. Gampang bikin ini, gampang bikin itu. Just a click away atau even just a tap away. Karena sekarang bahkan bisa dilakukan di device kecil ini, smartphone. Yang practically everybody have it. Semua orang punya. Ketika sesuatu itu menjadi gampang, most likely itu akan menjadi gampangan. Dan segala sesuatu yang gampangan tidak lagi mempunyai nilai yang tinggi. Selama ini semua orang pada ngepost tuh saya liatin aja gitu. Saya nggak banyak bereaksi, saya nggak banyak komen. Saya pikir ini is just euphoria lah. Itu harapan saya sih sampai hari ini. Tapi sekarang saya ngelihat di sosial media, karena saya follow banyak sekali artis ya, artis-artis luar negeri, artis dalam negeri juga. Mulai banyak tuh bermunculan post-post say no to AI generated image. Banyak yang kasih gambar yang sama tuh. Ada yang kasih tag support real artist dan lain-lain sebagainya. Banyak banget yang kayak gitu-gitu. Karena memang kondisinya udah separah itu sih guys. Bahkan kabarnya beberapa perusahaan besar sudah melepas beberapa visual artisnya karena pekerjaan mereka bisa digantikan oleh AI. Selain lebih murah, pekerjaannya juga bisa selesai lebih cepat karena AI bisa generate image hanya dalam hitungan menit ya, dibandingkan real artist yang bisa mengerjakannya berjam-jam. Cukup mengkhawatirkan sih guys, makanya gerakan dari para real artist di internet untuk menghentikan AI ini lagi gencar-gencarnya sekarang. Terus kira-kira kayak seminggu yang lalu gitu, saya ngelihat ada orang yang ngepost, gambarnya banyak, itu semua di-generate by AI, itu Thundercat tapi kayak live action movie gitu. Thundercat tapi live action gitu kan, selama ini kita taunya animasi. Oh ini ada live action, keren banget. Gambarnya juga bagus, sangat realistik. Tapi di situ lucunya semua gambar orangnya itu tangannya jarinya lebih dari 5. Ada yang jarinya 8, ada yang jarinya lebih dari 5 lah. Jadi kayak kok aneh sih semua jarinya tuh. Kok jumlah jarinya kok banyak banget gitu. Nah dari situ kelihatan oh ini gambar AI semua gitu. Sampai bahkan muncul meme-nya yang ngebahas soal gambar jarinya banyak. Kalau AI bikin gambar tuh gambar jarinya banyak. Sampai muncul meme-nya bahkan. Jadi banyak lah reaksi yang muncul
dari para kreator visual art gitu. Dan ini bisa dimaklumi karena ini reaksi dari fenomena yang memang terjadi sekarang. So dari sudut pandang kreator, AI ini annoying ya. Tapi kalau dari sudut pandang user, bukan non-kreator ya, orang-orang yang memang bukan pelaku seni gitu, ya mereka suka. Kalau sebelumnya mereka mau digambar nih wajahnya sama artis A atau artis B, mereka harus bayar mahal lagi. Namanya juga kan hasil karya seni. Sekarang mereka bisa generate itu semua, gambar, lukisan wajahnya, hanya dengan membayar, udah bisa dapat bahkan nggak cuma satu gambar, mereka bisa dapat beberapa gambar karena kan tinggal generate lagi gitu kan. Ada art style-nya yang begini, ada yang mirip anime, ada yang art style-nya realistis, ada yang avant-garde, ada yang gaya komik, ada yang macem-macem deh. Pokoknya semua art style bisa di-generate. Jadinya kalau untuk user, ya udah kita diuntungkan, saya dapat apa yang saya mau gitu kan. Dan mereka bahkan bisa berdalih kalau artis mau protes soal begini, ya nggak usah protes lah, namanya juga kemajuan teknologi gitu kan. Kenapa artis jadi merasa tersaingi sama AI? Dan ya valid juga kalau mereka ngomong begitu. Dan mungkin mereka juga bisa bilang kalau artis-artis tidak mau tergerus sama kemajuan teknologi, ya bikin yang lebih bagus lah, dan lain sebagainya. Saya nggak akan masuk ke arah situ ya, saya nggak mau debat kusir di hal itu gitu. Saya rasa itu nggak akan kemana-mana obrolannya kalau kita bahas soal itu. Let me put it this way ya guys. Sekarang yang paling laku itu adalah media digital. Orang bisa streaming dari Spotify, dari iTunes. Tapi toh yang namanya offline concert atau on-site concert gitu ya, orang datang beli tiket, itu tetap penuh. Kenapa? You guys can call me naive ya, tapi let me say this. Saya percaya satu hal ini, yaitu originality attracts. Orang akan tertarik dan selalu mencari hal yang bisa dibilang the real deal gitu. Kalau kita lihat di internet, replika lukisan Mona Lisa itu ada yang bilang bahkan sampai rumornya ada 6 dibikin oleh para followersnya Leonardo da Vinci atau para murid-muridnya mungkin ya. Tapi guys, yang printednya, yang cetakan yang dicetak gitu ya, yang orang jual-jual di gift shop gitu ya, kalau kita datang ke museum, pokoknya yang dijual di gift shop gitu ya, itu tuh nggak terhitung banyaknya. Di seluruh dunia orang mau jual cetakannya gambar Mona Lisa itu mau berbagai ukuran udah nggak terhitung. Kamu bisa beli di gift shop, kamu bisa pajang di rumah, kasih bingkai yang paling bagus. Mungkin harga bingkainya juga lebih mahal daripada gambar printednya gitu. But you know deep in your heart that is not the real deal. Jadi kalau sampai si gambarnya sobek, kamu nggak akan sampai stres. Karena kamu tahu itu bukan yang asli. So I believe this one thing. Manusia itu menghargai yang namanya keaslian. Saya tahu kamu juga gitu. Bahkan bisa dibilang that's the whole idea of NFT. Itu kenapa ada NFT? Sekarang orang pada heboh kan, NFT gitu. Minted digital artwork yang idenya sebetulnya adalah memberikan status di original. Jadi si ini adalah originalnya nih. Meskipun kopiannya banyak, namanya juga digital ya. Digital tuh gambar itu tinggal di copy bisa jadi 1000. Tapi idenya NFT adalah memberikan status this is the original. Karena itu nilainya tinggi. Karena itu kenapa orang mau beli dengan sangat mahal. Ini membuktikan orang tuh memberikan nilai yang tinggi sama sesuatu yang dianggap original. Itu human nature, nggak bisa dirubah. So kesimpulannya menurut saya di dunia yang penuh kepalsuan ini, kalau kata Yura, dunia tipu-tipu, maka sesuatu yang original akan jauh lebih berharga. Sesuatu yang mudah, yang bisa dibikin oleh semua orang, ya akhirnya nggak ada harganya. Atau mungkin harganya kecil, nilainya kecil. Saya rasa ke depannya nanti kalau si AI generated image ini bakal terus ada gitu ya. Kalimat berikut ini akan menjadi kalimat yang normal diucapkan orang ketika orang melihat sebuah karya seni. Ini AI generated atau real artist. Wajah orang itu akan punya dua reaksi ketika yang ngejawab itu bilang ini AI. Oh, AI. Oh gambarnya AI. Oh iya. Biasa. Kalau bagus, biasa. Karena AI, komputer yang bikin. So, nothing special about it. Tapi justru ketika dibilang bahwa ini gambar manusia, wow.
keren, ini orang yang gambar. Ini real person yang gambar. Iya, ini gambar orang. Wow, keren. Manusia bisa came up with this, keren. Karya seni yang diciptakan oleh buah tangan manusia, kedepannya justru akan jadi sesuatu yang lebih dihargai karena adanya AI ini. Kalau saya positive thinkingnya ke situ ya. Oke, tadinya saya udah punya pendapat yang fix untuk masalah AI ini ya. Setelah saya mengupas, menggali lebih dalam, ternyata kondisinya lebih mengkhawatirkan daripada yang saya pikir. Jadi begitu banyak perusahaan sekarang corporate memilih intentionally choose AI over human artist. So, apakah kondisinya mengkhawatirkan? Yes. Jadi kita harus menjadi lebih daripada sekedar ilustrator ataupun pelukis aja. So, we need to be a creator, menjadi pencipta. We need to create something, gak cuman menggambar aja. Mungkin salah satunya yang paling mudah adalah membuat IP sendiri. Walaupun sekarang perdebatan ya, kalau bilang bikin IP, AI juga bisa bikin IP sendiri. AI pun ada yang bikin komik, ada yang bikin 3D sequence bahkan, ada yang bikin cerita. Bisa AI juga. I know. The thing is, kalau kita mengambil semua alasan-alasan itu, maka kita akan berhenti berkarya. Itu yang gak boleh kita lakuin. Ini justru bukan saatnya untuk nyerah ya. Tapi ini justru saatnya untuk bangkit. So keep creating. Mungkin kita nggak akan terlalu khawatir setelah melihat bahwa AI itu nggak bisa spesifik. Nggak bisa betul-betul custom made gitu ya. Mau gambarnya spesifik ini, itu belum, mereka belum bisa. Orang-orang yang menggunakan AI untuk generate gambar, itu mereka menyebut diri mereka AI artist. Tetapi mereka akan kesulitan kalau memang benar mereka nggak bisa menggambar, cuman bisa nulis narasi yang baik atau deskripsi yang baik, maka mereka akan kesulitan ketika dibutuhkan sebuah gambar yang sangat spesifik. Apalagi kalau ada revisi, perubahan-perubahannya itu butuh yang spesifik. AI so far belum bisa lakukan itu, so itu masih ranahnya manusia. Sementara ini kita masih menang di situ. Tapi kedepannya gimana? I don't know. Let's hope for the best. Karena sekarang semua melakukan perlawanan ya, terutama real artist itu melakukan perlawanan. Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap berkarya. So akhir kata, gimana nasib para ilustrator? Kalau pendapat saya, don't worry guys. Saya yakin ilustrator nggak akan kehilangan pekerjaan. Karena kita itu punya ide, punya originalitas. Kita bisa menciptakan IP sendiri. Kita bisa gambar jari yang jumlahnya benar. Kita bisa bikin sebuah karya seni yang komposisinya nggak repetitif seperti bikinan AI. Karena dia cuma contek-contek karya orang gitu ya. Yang terakhir ini mungkin kedengarannya klise. Tapi tetap saya akan nyampein juga. Kita ini ciptaan Tuhan guys. AI itu bikinan manusia. Kita punya Tuhan yang ngasih kita berkat, rezeki, apapun, whatever you call it. Saya tahu ini kedengarannya mungkin agak klise, tapi itu faktor besar yang mungkin kita nggak sadari. Tapi itu ada dalam kehidupan kita, ya nggak sih? So don't worry, keep creating, tetap berkarya, keep the creativity flow gitu ya. Terus menghasilkan buah karya dan be proud of it. Oh ya, satu lagi terakhir. Saya tuh nggak akan mengencourage si AI ini terus berkembang. Kamu nggak akan nemuin saya ngepost muka saya yang digambar sama AI. Sejelek-jeleknya saya ngegambar self-portrait muka saya sendiri, akan jauh lebih bangga saya post itu daripada saya ngepost gambar AI yang bagus-bagus. Saya akan jauh lebih bangga. Karena menghargai originalitas itu harus dimulai dari kita, para kreator. Segitu dulu video kali ini. Saya tunggu obrolan kita di komen karena ini topik yang seru. Saya pengen tahu pendapat kamu apa. Baik kamu semua para kanvasian ataupun bukan pelaku seni, nggak masalah. Ngobrol yuk. Sampai ketemu di video berikutnya.